Jadi sebenarnya makanya dokter bilang ucapan kita itu adalah afirmasi. Iya, kita tuh janjian tau gak sih? Gak Ternyata bisa janjian. ketemu loh. Iya Nggak- kan? karena kan kita sebenarnya janjian tapi nggak bisa. Belum bisa. Belum gitu. bisa, tapi ternyata bisa nih dipertemukan, emang harus ketemu ya. Ini hari apa? Tadi dokter itu pikir ke Polres Jakarta Selatan tuh pagi guys, jam 10, jam 11 lah gitu kan. Dokter mikirnya gitu, jam 11. Ternyata Siang. begitu dokter telepon, loh dok, kok jam segini kan di Polresnya jam 2. Astagfirullahaladzim, kalau dokter mah pengennya cepat selesai gitu, pengen dihadepin. Beda sama yang Wah, ono jam 2 bisa ditunda. malam loh, kamu. DRL, kamu kan pengennya nundanya sampai sebulan kan, pas saat dipanggil di Pok Lela Metro Jaya. Jadi Mamski, pada saat dia dipanggil di Polda Metro Jaya, ini cerita ya guys, ini fakta loh. Cerita fakta. Kalau enggak DRL suruh nutut dong dok, dituntut gitu ya, fakta. Jadi pada saat DRL dipanggil sama Polda Metro Jaya, dia minta ditunda 1 bulan. Dokter nggak tahu dia kenapa sih kok begitu. Kalau giliran live aja kan getol banget, ya kan. Kalau giliran dipanggil DPR RI kemarin dipanggil nggak dateng. Dipanggil sama Polda Metro mintanya sebulan kemudian. Emang Polda Metro penyidiknya emang babunya kamu gitu ya DRL ya? Hah? Nurutin keinginan kamu gitu? Nggak bisa, penyidik itu berdiri sendiri di kaki sendiri, bukan jadi babunya kamu. Mentang-mentang kamu punya banyak duit, terus kamu bisa jadi ini kok goyang-goyang ya? Mentang-mentang bisa kamu, Tangannya. ya udah kalau gitu nggak di sini. Mentang-mentang kamu punya duit, jadi kamu bisa nyuruh-nyuruh gitu lah penyidiknya. Nggak bisa, nggak akan bisa. Bis. Mono ceritane, ya, gitu. Biarin. Jadi dan guys, dokter juga nggak bisa maksa-maksa penyidik. Biarkan penyidik itu bekerja sesuai dengan jalurnya. Kenapa? Karena penyidik itu nggak mau gegabah, terutama di Polda. Yang nggak gegabah aja guys, kasusnya Karput nggak gegabah aja sama DRL dipeluntir, yang bilang diseret-seret, dipeluntir itu udah nggak gegabah aja masih dipeluntir. Bener-bener ngeri, licin ya. Ih, licin banget ini orang, emang ini orang licin banget. Iya, Serem banget sebenarnya, serem ini. dibalik ke muka kayak yang kayak polos gitu, itu serem banget guys, serem banget. Banyak orang yang sudah dia zolimi, ya, zolim banget ini orang, ya. Dan mungkin dia itu doktif itu mimpi buruk bagi mereka, gitu. Karena dia pun ngomong dengan sendirinya, dia ngomong nih ya melalui temannya yang sangat doktif percaya. Dia bilang begini, saya tidak pernah menyangka, ini DRL ngomong gini ya, saya tidak pernah menyangka akan muncul seorang doktif dalam kehidupan saya. Kaget ya dia. Dia pikir nggak akan pernah ada seorang dokter ya senior kamu yang berani bicara apa adanya, membongkar semua kezoliman kamu. Gokil sih. Jadi nggak akan bisa karena begitu banyak orang yang kamu zolimi. Bahkan sampai detik ini kamu tidak mengklarifikasi body lotion Helwa ya, yang dugaannya sudah kamu oplos menggunakan haki. Kok nggak ada sih keterangannya? Buktinya dokter udah pegang semua sih. Jadi kalau dia nggak klarifikasi juga wajar sih. Wajar. Apa yang mau diklarifikasi kalau itu fakta? Ya itu. Biarkan masyarakat lupa sehingga kejahatan yang dia lakukan itu tidak dokter expose. Tidak terekspos. Tidak kalian sadari, karena masyarakat Indonesia tuh gampang lupa, Pemaaf. gampang memaafkan, Memaafkan. gampang dibodoh-bodohin. Itu yang dia bilang begitu. Iya kan, memang. Makanya dia orang-orang kayak gitu subur di sini. Tapi mereka bilang kalau Dia dizalimi. saya disakiti, Tuhan tidak tidur. Kemarin juga bawa nama itu. Udah menggunakan nama agama. Dia kemarin barusan bikin podcast sama ustazah siapa gitu kan. Dia bilang gila agama. Itu masyarakat Indonesia tuh pokoknya bisa dibodoh-bodoh dengan agama gitulah, intinya begitu. Yang sama podcast sama ustazah itu. Wah, itu baru ya? Di situ dia menjelaskan bahwa artinya dia sendiri bisa memanipulasi masyarakat Indonesia dengan agama. Gawat bang. Paham nggak guys? Gawat. Paham nggak? Berarti itu adalah dia tahu kelemahannya masyarakat Indonesia itu apa. Dan itu yang dipakai ya. Tidak ada yang namanya cancel culture, itu nggak ada. Kalian akan terus membeli produk-produk busuknya dia itu. Memperkaya Dengan orang. menggunakan titel dia yang profesi dokter begitu, dia akan terus seperti itu. Gitu. Sekarang tinggal kalian aja, kalian mau cerdas, mau menghemat, mau terus dijadikan budaknya mereka. Iya. Itu aja sih, masih banyak produk-produk jauh lebih bagus, harganya terjangkau banget.
gitu. Feni nanti jangan ditanya-tanya karena dia lagi diproses juga nanti laporannya. Nanti dia yang akan melaporkan, bukan Doktif, karena dia adalah korbannya. Ya nggak bisa sih, harus Nggak bisa korbannya Doktif langsung. yang lapor, harusnya korbannya Feni-nya. langsung. Kalian tanyanya ke Feni-nya, Betul. bukan tanya ke Doktif, karena Feni yang harusnya lapor, bukan Doktif, ya. Karena kata sama Doktif sia-sia, nggak ada gunanya. Ya. Itu kan Doktif nggak akan bisa melaporkan itu. Gitu ya, yang harus melaporkan adalah Feni. Nanti kalau Feni melaporkan baru Doktif support gitu. Doktif yang akan pantau. Itu bukan Doktif ya. Ini kalian semangatin Feni buat melapor. Itu pemain sinetron kan, Dok? Mesti ada yang nanya pemain Iya, sayang. sinetron. Iya. Googling, nggak boleh ngomong Nggak boleh, gitu. nah. Ini aja. Kalian lihat Cari aja tahu searching. sendiri ya, cari tahu ya, searching ya. Searching aja. Searching. Saya sudah makan belum? Doktif makan dulu ya. Kita ambil makan ya. Lapar nih dari pagi. Pagi-pagi. Aku nggak tahu kalau kamu datang loh, coba tahu ya. Tapi nggak apa lah kita ketemu ya. Ini ya, kalau nggak kan kita tuh nggak janjian. Itu Kak Emma, It's me. sering nongol di TV tapi nggak tahu siapa gitu. Ya. Kalau Mamski ini baru artis, kalau Doktif tuh bukan. Kan nggak minat juga jadi artis Mamski sebenarnya. Kan dokter. Kalau aku seniman. Kalau Mamski seniman. Seniman. Tapi seniman yang nggak bisa dibayar sama SS gitu. Nggak bisa. Sama SS. Kok dia diem aja ya? Kan SS duitnya banyak katanya. Oke deh. Tunggu aja tahun 2026. Mamski nggak mau dibayar Mamski. No. Kalian follow akunnya Doktif, kalau udah 4 juta nanti Doktif acak bakalan ambil 10 follower Doktif untuk berangkat ke Tanah Suci Tuh. gitu Ke Tanah Suci tuh guys. Kalau buruan. ya. Iya beneran, Doktif kapan sih ngomongnya nggak pernah. Doktif yang pernah bohong, janji itu utang. Doktif itu paling serem kalau utang. Karyawannya Doktif aja tuh si Riko nanya tuh. Riko aja kan Doktif kalau beli makan dibayarin sama Riko tuh. Oh iya. Itu Riko yang punya utang sama Doktif. Nggak mau dia punya utang. Buat di cuminya nggak mau. Ya, Mamski aja. Ini enak tau kalau dikasih ke cumi. Mamski aja ambil aja sama cumi. Jadi Nah jadi gimana? Doktif tuh bingung ya sama si Bokir ini. Urusannya si DRG sama NN gak ada urusannya sama Bokir loh. Tapi kok dia kayak merasa Tapi kok kamu ngotot banget gitu? ngotot banget sih. Sampai bilang, Wah Emma, jangan ikut campur ya Wah Emma. Ih, apa sih? Sedangkan dia ikut campur urusannya Reza Gladys, ngapain ya? Nah itu, emangnya kamu ngapain ngurusin si RG? Ngapain? Mm-mm. Ngapain kamu sampai ke Mabes, minta sidang gelar perkara khusus? Orang DRG-nya aja santai. Santai. Dia kenapa kayak kebakaran jenggot ya? Kenapa jadi kamu yang kebakaran jenggot? Kan aneh. Ya? Ditanya Bokir sape. Masa kalian kagak tahu Bokir sih Cinta? Udah deh. Alah, masa jam Bokir? Tahu Bokir dia. yang menjadikan Doktif sebagai tersangka itu ya? Tahu dia. Nah, itu udah pada tahu tuh AS. Tahu, Tuh, aku tahu. tahu. Thank you, love you too. Kok Bokir kok DRL beda? Bokir. Kayak bilangin ke Mamsi, Wah Emma. Wah Emma, oh manggilnya Wah Emma, dia ngomong Wah Emma akhirnya. Wah Emma pakai nama. Nah, tapi memang nggak ngomong yang gimana. Wah emang gak usah diikut campur katanya gitu. Ya udah Bokir nggak usah ikut campur dia sama urusannya DRG. Gimana? Begitu. Tungkir. Ya benar itu. Jadi jangan apa namanya itu. Jangan ikut campur juga sama urusannya DRG. Apa urusannya? Benar. Kamu kan nggak terima duit kan dari DRG? Coba Doktif nanya kok getol banget. Gak ada urusannya. Urusannya itu kita beda-beda. Kalau gitu kamu juga jangan ngurusin kan gitu. Kalau kamu mau ngurusin ya orang lain mau ngurusin juga kamu jangan komen gitu. Ya. Tuh Doktif dan Mbak Emma salam kenal. Hai. Hai. Doktif tuh pengen jengukin NF lo belum pernah jengukin. Kan kamu Senin waktu itu nggak jadi say. Enggak jadi. Aku pikir udah jadi. Enggak jadi. Bisa Karena nggak kan kita tolong? daftar. Tadi aku sih udah ini sama Bang Bang Fahmi Fahmi. udah kenalan. Tapi belum tukeran. Karena belum udah kenal Bang Fahmi. Baru tadi.
Oh ya Jadi udah, ntar kita hubungin aja. boleh. Karena Bang Fahmi sendiri sibuk banget dia juga. Makanya Lutfi tanya, Bang Fahmi udah nemuin kita belum gitu katanya. Bang Fahmi Ini sendiri juga lebih- lama. Ini lebih sibuk sih, Say. Soalnya kan Bakalan sibuk banget. bakalan sibuk banget. Bakalan sibuk banget. Bakalan sibuk banget sih Bang Fahmi sih. Kayaknya musik kita deh yang kejer-kejer. Isinya Lutfi bagus nggak guys?